Masih kita membahas napak tilas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya sudah kita bahas beberapa peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik menghadapi suku Quraisy Mekah, kemudian orang-orang Yahudi, beberapa suku Bani Yahudi, yang pertama Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Mereka semua diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah Al-Munawwarah. Karena pengusiran tersebut bukanlah opsi pertama yang dilakukan oleh Rasul. Pengusiran tersebut bukan opsi pertama yang diperintahkan oleh Allah. Opsi yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka adalah perjanjian damai, saling menghargai, saling menjaga. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa mengambil tindakan tegas, karena yang pertama, Bani Qainuqa melecehkan seorang muslimah sampai tersingkap auratnya dan meminta tolong kepada kaum muslimin. Perempuan tersebut berteriak, wal muslimun. Perempuan itu berteriak meminta tolong di tengah-tengah pasar orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dia berteriak meminta pertolongan kaum muslimin. Ada seorang muslim yang menolongnya sampai seorang muslim tersebut membunuh orang-orang Yahudi yang melecehkan wanita muslimah tadi, sehingga hal ini menyebabkan amarah orang-orang Yahudi dan membunuh seorang muslim tadi yang membantu perempuan tadi. Inilah sebab utama Rasulullah SAW mengusir suku Bani Qainuqa dari Madinah. Kemudian Bani Nadir. Bani Nadir ini juga membantu orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengepung kota Madinah di perang Khandaq dan membatalkan perjanjiannya secara sepihak. Jadi orang-orang Yahudi itu mempunyai perjanjian di Madinah bersama Rasulullah SAW untuk tidak saling menyerang. Mereka hidup dengan tenang, setenang kaum muslimin hidup. Akan tapi mereka kembali lagi berkhianat. Karena khianat ini tidak akan pernah lepas dari suku Yahudi. Dari zaman Rasulullah SAW sampai kiamat sa'ah nanti. Bahkan kalau kita tarik sejarah dari zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka dibantu oleh Nabi Allah Musa dari kejamnya Fir'aun, dibantu oleh Nabi Musa, Nabi mereka, sampai Nabi Allah Musa berhasil membawa keluar orang-orang Yahudi dari Mesir dengan mukjizatnya yang kekal, yaitu membelah lautan untuk dijadikan jalan menuju dataran Palestina. Sudah diselamatkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan ditinggal sebentar oleh Nabi Allah Musa karena Nabi Allah Musa ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah adalah Nabi Allah Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi, satu-satunya nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Allah Musa. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihi salam? Apakah langsung zatnya? Kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala hanya berbicara kepada Rasulnya dan Nabinya melalui perantara hijab. Jadi para ulama berpendapat suara Nabi Allah Musa itu hanya mendengar suara yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu, baru ditinggal berapa hari mereka sudah membuat patung sapi yang mereka sembah. Sampai Nabi Allah Musanya dihianati. Itu nabinya sendiri yang menolong mereka dari kekejaman Fir'aun. Apalagi Rasulullah
yang mereka tidak sangka-sangka. Yang mereka sangka Nabi terakhir akan keluar dari Yahudi. Akan tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi yang selama ini sering membunuh dan menyiksa Nabi mereka sendiri dengan makar-makar dan tipu daya. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengeluarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab yang mereka tidak sangka. Ya, karena menurut mereka Nabi Muhammad itu dari orang-orang Arab, dari keturunannya Ismail. Ismail mempunyai ibu yang bernama Hajar. Hajar ini adalah pemberian dari Fir'aun, bukan Sarah. Ya. Kalau Sarah kan memang anaknya orang mulia, mempunyai kedudukan di Bani Israel. Kan tapi kalau Hajar mereka anggap tidak. Kemudian memang sifat orang-orang Yahudi seperti itu sampai kapanpun. Bahkan di zaman Sultan Abdul Hamid di Daulah Turki Utsmani, mereka para Zionis Yahudi itu mencoba ingin melobi Sultan Abdul Hamid ingin mengontrak membayar tanah Palestina yang mereka anggap sebagai the promised land, ya, tanah yang dijanjikan. Ya. Siapa yang menjanjikan tanah tersebut? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang Yahudi yang masih berpegang teguh terhadap ajaran Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Mereka dijanjikan the promised land, tanah suci mereka, Yerusalem. Akan tapi mereka itu rata-rata, kebanyakan dari mereka itu durhaka kepada nabinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang Yahudi itu menjadi bangsa yang terusir. Kapan Yahudi nggak pernah diusir? Di zaman Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler membantai orang-orang Yahudi, meskipun banyak pakar sejarah yang mengatakan itu pembantaian Holocaust, itu jumlahnya terlalu dibesar-besarkan. Tapi selalu bangsa Yahudi menjadi orang-orang yang terusir. Karena itu memang takdir yang mereka alami, itu udah takdir yang Allah tetapkan untuk mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Bani Nadir. Bani Nadir seperti itu. Dan Bani Quraidah ini juga sama. Berkhianat, ingin membunuh Nabi SAW dengan mengundang Nabi Muhammad untuk datang kepada tempat mereka dan duduk bersama mereka. Nabi Muhammad diberikan informasi oleh Allah melalui Jibril bahwasanya mereka sudah menyiapkan batu yang besar di atas persis tempat duduk Nabi dan ingin dijatuhkan ke Nabi Muhammad SAW. Kan tapi Nabi Muhammad lagi-lagi dijaga oleh Allah SWT. Diberikan informasi dan Nabi Muhammad langsung berdiri dan mengajak sahabatnya untuk pulang. Jadi setelah selesainya perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memikirkan orang-orang musyrikin Quraisy lagi. Karena apa? Musyrikin Quraisy sudah sepakat ada perjanjian damai di Hudaybiyah, Umrah Hudaybiyah atau Sulh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah karena mau umrah tidak tercapai. Mereka sudah sepakat perjanjian genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi orang-orang musyrik Quraisy sudah tidak menjadi fokus Nabi lagi. Akan tapi yang menjadi fokus Nabi ini adalah orang-orang Yahudi yang diusir dari Madinah menuju ke Khaybar. Ya. Khawatir di suatu saat nanti kalau mereka tidak diberantas dari awal, mereka akan merongrong kembali umat Islam. Jadi kalau kita berbicara Khaybar, Khaybar adalah kota yang besar yang memiliki banyak benteng karena orang-orang Yahudi ini takut. Tidak ada umat manusia di muka bumi ini yang lebih pengecut daripada orang-orang Yahudi. Mereka di mana-mana itu takut. Kemana-mana kalau kita ke Palestina, kalau kita umrah plus Aqsa, nanti bisa lihat. Mereka kemana sama anak kecil aja bawanya senjata. Takut.
Karena emang Allah berikan rasa takut kepada mereka. Mereka itu bangsa pengecut. Di zaman itu saja mereka sudah membangun benteng-benteng pertahanan. Karena mereka tahu suatu saat entah kapan mereka akan diserang. Jadi memang mereka orang-orang Yahudi ini sering atau senang membangun benteng-benteng ya, tempat tinggal mereka. Dan Khaybar ini memiliki wilayah perkebunan yang sangat luas. Penduduk kota Khaybar ini rata-rata bekerja sebagai penanam kurma di kebun-kebun yang luas tadi. Kotanya terletak di sebelah utara kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, sekarang ya, Khaybar ini menjadi desa yang beberapa wilayahnya terdapat daerah yang sangat gersang dan tidak banyak dihuni. Sekarang ya, itu mungkin hanya padang pasir saja. Kemudian sebab-sebab peperangan Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merasa tenang dari ancaman orang-orang Quraisy, maka Rasulullah ingin membuat perhitungan dengan kelompok-kelompok yang lain, yaitu orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah dan menuju Khaybar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengumpulkan para sahabatnya berjumlah 1.400 orang. Hanya 1.400 orang. Tidak semua kaum muslimin itu diajak oleh Rasulullah SAW untuk menaklukkan Khaybar. Hanya orang-orang yang ikut di Hudaybiyah dan ikut di Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan artinya sumpah setia. Di bawah pohon yang bernama Ridwan. Jadi yang diajak oleh Rasul hanya 1.400 orang saja. Nggak usah banyak-banyak. Sedangkan penduduk Khaybar itu 10.000 penduduk. Dan kabar tentang persiapannya Nabi Muhammad SAW untuk memerangi orang-orang Yahudi sudah mulai tersebar, dan mereka meminta bala bantuan kepada satu kabilah yang besar ya, pada saat itu kabilah Ghatafan ya. Ghatafan mengirimkan 2.000 personil tambahan untuk mereka melawan kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempersiapkan pasukannya 1.400 orang. Nah, setelah itu babak baru hubungan antara mereka dan kaum muslimin dimulai. Di antara mereka pemuka Bani Nadir yang paling menonjol yang bernama Salam bin Abi Huqaiq atau Abi Haqid. Mereka bergabung di Khaybar. Jadi semua kabilah Yahudi itu bergabung di Khaybar, terkumpul 10.000 orang dan ditambah 2.000 personil dari kabilah Ghatafan. Mereka bergabung di Khaybar dengan membawa kebencian yang sangat terhadap Islam. Oleh karena itu, di saat ada kesempatan untuk menyerang kaum muslimin, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian mereka membujuk bani-bani yang lain untuk bergabung. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berangkat menuju Khaybar dengan semangat dan keimanan. Yang penting itu iman. Gimana kalau nggak ada iman? Yang akan diserang, yang akan ditaklukkan adalah Khaybar. Tercatat oleh ulama tarikh, ulama sirah, Khaybar itu mempunyai 7 atau 8 benteng. Penaklukan satu benteng itu belum tentu kaum muslimin menang. Benteng yang satu lagi, berlapis-lapis mereka itu. Hanya di
diserbu, diperangi oleh sahabat yang berjumlah 1.400 orang. Kalau secara logika ini impossible, mustahil ini. Akan tapi kalau disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mustahil. Kemudian, meskipun mereka tahu kekokohan benteng Khaybar, ya kita tahu ya, benteng pada zaman itu dan senjata yang digunakan berperang pada saat itu. Ya, senjatanya mentok-mentok, pedang, panah, tombak. Ya, kalau sekarang benteng tinggal dibom, selesai. Kalau zaman dahulu luar biasa kokohnya benteng tersebut. Karena dikalahkan atau ingin merobohkan suatu benteng itu menggunakan alat-alat yang tradisional. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dari semangat mereka terus bertakbir, bertahlil dengan suara yang keras, ingin menimbulkan semangat. Kalau kita lihat di film-film perjuangan, nggak usah jauh-jauh deh, film kemerdekaan Indonesia, ya, bagaimana Bung Tomo menggelorakan kalimat takbir, ya, untuk memberikan semangat di hati-hati kaum muslimin, ya, melawan para penjajah. Jadi kalimat takbir itu bukan identik dengan orang-orang yang dicap sebagai intoleran, tidak. Kan tapi itu memang kalimat yang dengan kalimat tersebut Allahu Akbar, kita menafikan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang lebih besar daripada Allah. Meskipun yang kita lawan ini adalah kekuatan yang besar, itu sudah kita tancapkan di hati kita seperti itu. Bagaimana ketika takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan bertakbir dan bertahlil, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka dengan beliau bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian ini berdoa kepada zat yang maha mendengar, sami'an, qariban, yang lagi dekat, wa huwa ma'akum, dan dia, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersama kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi pelankan saja. Ini dari semangatnya Rasulullah SAW, semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk memerangi orang-orang Yahudi, sampai bertakbir, bertahlil, bertahmid dengan suara yang keras. Saat berangkat, kaum muslimin menempuh jalan yang terletak antara Khaybar dan Ghatafan untuk mencegah Bani Ghatafan agar tidak membantu kaum Yahudi. Kan tapi pada saat itu sudah terlambat karena Ghatafan sudah mengirimkan 2.000 personil. Dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu enggak langsung, kalau kita lihat peta, Madinah di bawah itu Mekkah, di atas Mekkah itu Madinah. Khaybar itu ada di atasnya Madinah, di sebelah utaranya Madinah. Itu Rasulullah tidak langsung lurus, tidak langsung ke arah utara, akan tapi melalui belakang. Dengan niat apa? Rasulullah tidak mau diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa beliau datang melalui jalan utama. Akan tapi Rasulullah ingin menyerang dari arah belakang. Kemudian kaum muslimin sudah memasuki wilayah Khaybar sebelum terbitnya fajar, dan ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menaklukkan sebuah wilayah. Rasulullah selalu memulai sebelum terbitnya fajar atau setelah melaksanakan sholat subuh, karena lagi lelap-lelapnya. Orang-orang kafir itu
tidak seperti kita. Badan mereka kuat, badan mereka mungkin lebih bergizi, ya, lebih besar, kan tapi mereka tidak kuat membuka matanya di saat fajar. Kan ada sebuah quote, sebuah perkataan, ya, jangan barbel sekian kilo bisa diangkat, akan tapi ya mata kita ketika subuh hayya 'alas shalah hayya 'alal falah masih terpejam. Itu berarti orang yang lemah. Kaum muslimin tidak, ya, mereka siap. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, setelah itu mereka menunaikan sholat subuh di daerah tersebut dan penyerangan dilakukan sebelum matahari terbit. Jadi ketika para orang-orang Khaybar, penduduk Khaybar itu keluar untuk memulai aktivitas mereka, ya, mereka dikagetkan oleh kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan pasukan yang hanya berjumlah 1.400 orang. Dengan mereka berkata, wallahi Muhammadun wal khamis. Diulang-ulangi, mereka itu melemparkan pacul mereka itu dilempar, gak jadi mereka untuk berkebun. Muhammadun wal khamis. Demi Allah, kata mereka, Muhammad telah datang wal khamis. Khamis itu dengan arti jaish, pasukan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, Allahu Akbar, kata Rasulullah SAW, ya, sambil mengeraskan suaranya karena sudah ingin memulai pertempuran. Allahu Akbar, kharabta Khaybar, yang mempunyai arti Allahu Akbar, Khaybar akan runtuh. Inna, sesungguhnya kami, ya, idza nazalna, jika kami turun atau kami memerangi bisahati kaum, ya, melawan suatu kaum, fasa'a sobahu mundirin, maka jika kami turun di medan perang untuk melawan suatu kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringatin tersebut. Jadi mereka ini mendapati pagi yang sangat buruk, karena ini adalah sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruklah pagi orang tersebut yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi berlarian dan berlindung di balik benteng-benteng mereka. Kemudian kaum muslimin mengepung mereka. Bani Ghatafan berusaha menolong orang-orang Khaybar yang merupakan sekutu dan kawan dekat mereka. Namun setiap mereka kali bergerak, mereka khawatir kaum muslimin berbalik arah dan menyerang mereka sehingga harta dan keluarga mereka terancam. Akhirnya mereka mengurungkan niat. Ya, Allah bantu kembali. Bani Ghatafan itu mengurungkan niat untuk membantu penduduk Khaybar, karena Rasulullah mengambil jalan itu, kalau Rasulullah mundur itu sudah kabilah Ghatafan. Yang dikirim otomatis bukan orang-orang biasanya saja. Berarti tempat kabilah Ghatafan itu sepi atau kosong dari pendekar-pendekar mereka. Jadi mereka itu nggak berani, memilih berbalik arah dan mundur, nggak mau ikut-ikut. Sementara itu kaum muslimin dengan iman dan dengan semangat yang kuat berhasil menaklukkan satu persatu benteng Khaybar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu mengalami sakit, ya. Yang dialami oleh Rasulullah adalah sakit kepala pada saat itu. Kemudian beristirahat karena pengepungan Khaybar ini berlangsung kurang lebih 25 hari, ya, untuk mengalahkan, untuk meruntuhkan 7 benteng itu dibutuhkan waktu oleh kaum muslimin dengan alat seadanya itu 25 hari. Benteng yang berada di Khaybar itu ada 7. Yang pertama
bernama Benteng Naim. Yang kedua ada Benteng Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian ada Benteng Qal'ah bin Zubair, Qal'ah Zubair, dan Benteng Ubay. Kemudian ada Benteng Nizar. Nama-namanya nama-nama Arab ya, karena mereka juga tinggal di Jazirah Arab. Kemudian setelah itu, setelah 5 benteng utama ini, jadi ada 5 benteng. Setelah 5 benteng utama ini, itu masih ada benteng lagi, tapi nggak sekuat dan sekokoh benteng yang kelima tersebut. Ada 3 benteng lagi. Yang pertama adalah Benteng Al-Qamus, kemudian Al-Watih dan As-Sulalam. Benteng tersebut semuanya dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan seperti kebiasaannya Rasul sebelum memulai perang, dan seperti kebiasaan orang-orang Arab ketika hendak menaklukkan sebuah wilayah atau berperang, itu beda dengan gaya perperangan orang-orang sekarang. Mereka ada namanya mubarazah. Mubarazah 1 lawan 1. Kemudian dari pihak orang-orang Khaybar itu mempunyai seseorang yang amat terkenal dengan kekuatannya dan fisiknya yang luar biasa. Dia mempunyai nama Marhab. Marhab ini dengan sombong ya. Marhab ini mengatakan, qad alimat Khaybar anni Marhab. Seluruh penduduk Khaybar ini tahu saya itu Marhab. Akan tetapi yang keluar melawan Marhab ini tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib menjawab, ya, analladzi, saya, ya, alladzi yang samatni ummi Haidarah. Saya yang dengan oleh ibu saya diberi nama Haidarah. Ini jawaban Ali bin Abi Thalib. Saya ini, kata Ali bin Abi Thalib, diberi nama oleh ibu saya Haidarah. Haidarah itu macan. Kemudian kalaisi ghabati karihil mandarah, seperti macan di hutan yang ketika orang melihat macan tersebut akan takut. Siapa yang gak takut kalau ketemu macan? Itu jawaban Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Marhab ini dengan sombong mengatakan, qad alimat Khaybar anni Marhab. Khaybar ini seluruh penduduk Khaybar tahu bahwasanya saya Marhab. Gak ada yang berani keluar kecuali saya. Satu kali tebasan Ali bin Abi Thalib, terlepas kepala dari badannya. Radhiyallahu ta'ala ya. Kemudian peperangan beristirahat, nggak langsung terus menerus, tapi ada step by stepnya, ada istirahatnya untuk waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi, ya, besok ya, peperangan ini akan kita lanjutkan, dan orang yang akan menaklukkan benteng Khaybar ini adalah baik-baiknya pemimpin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Abu Bakar sudah mencoba menaklukkan benteng terakhir ini Khaybar, nggak bisa. Umar mencoba, nggak bisa. Makanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya besok kita akan menaklukkan benteng Khaybar dengan mengatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Khaybar akan ditaklukkan dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka berharap yang diberikan royah adalah mereka. Bahkan Umar bin Khattab, menurut Ibnu Ishaq, rujukan ulama sirah, ya, Ibnu Ishaq mengatakan Umar bin Khattab tidak pernah berniat ingin menjadi penakluk kecuali di Khaybar.
karena janji yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Keesokan harinya Rasulullah SAW ya, sebelum pagi Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum dengan mengatakan, Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian faqalu ya Rasulullah, maka mereka para sahabat yang sudah menunggu di depan kemah Rasulullah SAW di pagi hari, ya, huwa yashtaki, Ali itu sedang berkeluh kesah tentang kedua matanya. Ya, kita tahu ya, medan pertempuran, medan peperangan di Jazirah Arab atau medan itu pasir, gurun pasir, ya mungkin yang namanya matanya juga kemasukan pasir, jadi memerah matanya. Kedua matanya Ali itu memerah. Kemudian Rasulullah SAW ya, menyuruh para sahabatnya bawa Ali ke sini. Akhirnya Ali dengan dibopong, ya, ditaruh di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memegang wajah Ali bin Abi Thalib dan meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh. Ini mukjizat. Ludahnya Rasul menyembuhkan sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini nggak sakit dari awal. Di tengah-tengah pertempuran, Ali bin Abi Thalib itu mengeluh tentang sakit yang perih yang dialami kedua matanya. Kan tapi Rasulullah mempunyai mukjizat, ya, diludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan menjadi sembuh. Itu ludahnya Rasul, ya. Itu mengandung segala obat. Ya. Kalau ludah kita, wallahu taala alam, ya, bisa-bisa kita ludahin mata saudara kita, bisa buta mungkin, ya. Itu zat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ludahnya Rasul itu mulia, ya. Kemudian menjadi janji kepada Rasulullah SAW, rajulan yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasulah. Ini adalah Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib diberi wasiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke dalam Khaybar, benteng terakhir Khaybar. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Apakah Rasulullah langsung memerintahkan bunuh semuanya? Tidak. Bahkan Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk mendakwai mereka tentang Islam, mengajak mereka kepada syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak mau, bayar upeti atau jizyah. Ya. Kalau nggak mau, baru perang. Karena apa? Rasulullah tahu bahwa masuk Islamnya satu orang itu, ya, Rasulullah mengatakan kepada Ali, khairul laka, lebih baik untukmu wahai Ali, min an yakuna laka humrun na'im, dari pada ontak merah. Ya, ontak merah ini adalah binatang yang paling mewah pada zaman Rasul, adalah barang berharga yang sangat mewah pada saat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diambillah rayah tersebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan. Kemudian tidak berlangsung lama Khaybar jatuh di tangan kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Khaybar, karena di Khaybar ini nggak semuanya angkat pedang, ya, yang hanya angkat pedang saja yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Kan tapi kalau tidak mengangkat pedang, maka Rasulullah SAW tidak akan memerangi mereka abadan, selamanya tidak akan diperangi oleh Rasulullah. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak memulai dengan pedang. Enggak pernah Rasulullah memulai dakwahnya dengan pedang. Kita lihat sejarah, ya.
Bagaimana Rasulullah SAW di peperangan Badar? Nggak pernah. Ya. Rasulullah hanya ingin mengambil harta orang-orang Quraisy sebagai ganti hartanya kaum muslimin, itu diambil oleh mereka. Kan tapi mereka keluar dengan ribuan pasukan ingin memerangi kaum muslimin. Ya, kalau diperangi ya kita wajib melawan. Bukan memberikan leher kita. Enggak. Syariat Islam bukan seperti itu. Ada waktunya Rasulullah SAW itu tegas, dan ada waktunya Rasulullah SAW itu lemah lembut. Ketika ini sering diulang-ulang oleh para duat, oleh para asatid, ketika itu berhubungan dengan syariat Allah yang tidak bisa ditawar, maka itu Rasulullah tidak bisa dibantah. Rasulullah tegas. Kan tapi ketika berhubungan dengan pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabar. Dan inilah yang harus dicontoh oleh para umatnya sekarang. Ketika kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ketika bersentuhan langsung dengan syariat, marah. Jangan diam saja. Kalau pribadi kita yang dihina, ya sudah biarkan. Kita lebih baik sabar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, setelah itu orang-orang Yahudi yang tidak memerangi Rasul, ya, menjamu Rasul dan para sahabatnya. Dijamu Rasulullah. Sudah saya menyerah, ya, Khaybar sudah selesai. Ya. Saya menyerah, dijamu makanan oleh mereka. Dan bahkan Rasulullah diberikan makanan kambing, ya, paha kambing. Dan ini adalah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Paha kambing itu adalah kesukaan Nabi SAW. Sehingga aneh kalau ada orang yang gak suka kambing. Apa namanya kalau bahasa Jawanya itu apa? Paha kambing itu. Nah, kalau kata orang Jawa Timur sampil. Itu kesukaan Nabi, luar biasa empuknya itu, ya. Itu adalah makanan kesukaan Nabi. Dijamu oleh orang-orang Yahudi yang tidak angkat pedang, menerima kekalahan, dijamu oleh orang-orang Yahudi ini. Akan tetapi di tengah-tengah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini memakan makanan tersebut, diberikan informasi oleh malaikat Jibril bahwa fa innahu masmum, diberikan racun di dalam daging tersebut. Bayangkan liciknya orang-orang Yahudi, gak ikut angkat pedang, sudah mau menyerah, dijamu kaum muslimin, Rasulullah SAW masih diracuni. Yang meracun adalah seorang perempuan yang bernama Zainab bintul Harith. Ini Yahudiyah, seorang perempuan Yahudiyah. Kemudian Rasulullah mengeluarkan makanan tersebut dan menyuruh para sahabat untuk kufu, berhenti, jangan kalian teruskan makan. Karena di makanan tersebut ada racunnya. Apakah ada korban di pihak kaum muslimin? Ada korban. Sahabat yang mulia, ya, bernama Bishr bin Barra itu meninggal seketika karena racun tersebut. Dan di peperangan Khaybar, tadi belum tersebut, jumlah kaum muslimin yang syahid hanya sekitar 8 atau 9 orang. Kan tapi orang-orang Yahudi itu hampir berjumlah 100 orang. Jadi ditambah dengan sahabat yang makan tadi berjumlah 10 atau 11 orang. Bishr bin Barra. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang gak mau berperang, yang menjamu ini, ma hamalaka ala dhalik, apa yang menjadi alasanmu untuk meracuni daging ini? Kemudian mereka dengan sombong menjawab, ya kalau kamu memang nabi, ya, maka akan turun wahyu kepadamu, sehingga kamu tahu bahwa daging tersebut beracun. Kalau kamu bukan nabi, maka kami tahu
nasabmu tuh seperti apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar dari Khaybar dan perempuan tadi yang bernama Zainab bintul Haris dihukum dengan dibunuh oleh kaum muslimin ya, karena racun di makanan tersebut yang ingin meracuni kaum muslimin, khususnya Nabi. Apakah Rasul meninggal? Tidak. 5 tahun atau 4 tahun setelahnya, Rasulullah ketika sakit itu mengeluhkan kepada Fatimah anaknya, "Wahai Fatimah," kata Rasulullah SAW, "ini mungkin efek dari racun Yahudi tersebut baru berasa sekarang." Baru berasa sekarang. Memang efeknya pelan-pelan. Efeknya pelan-pelan. Kalau langsung, ya selesai Nabi Muhammad. Akan tapi Allah jaga efeknya itu pelan-pelan. Maka orang-orang orientalis mengatakan kalau memang Nabi Muhammad itu nabi, kenapa meninggalnya? Karena meninggalnya bukan karena racun. Meninggalnya memang sudah ajalnya. Akan tapi karena efek racun tersebut. Sehingga orang-orang orientalis, masa Nabi Muhammad yang katanya dijaga oleh Allah SWT bisa meninggal karena racun? Ini orang-orang orientalis beragama bukan agama Islam, mengomentari nabinya orang Islam, yang belajar sejarah pun kagak. Jadi Allah memberikan kepada kaum muslimin hikmah yang luar biasa. Kenapa Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, sakitnya ini sakit dari efek racun yang di Khaybar ini. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW meninggal tanpa adanya rasa sakit dari racun tersebut, maka meninggalnya meninggal biasa. Tapi kalau diracun, syahid tidak? Syahid. Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Khaybar telah takluk. Ini tentu saja setelah ana persingkat ya. Karena kalau dibahas satu persatu penaklukan benteng satu itu bisa 2 jam 3 jam karena waktu yang tidak mencukupi. Jadi penaklukan benteng Khaybar ana ringkas menjadi beberapa menit saja, 50 menit atau 45 menit. Wallahu taala alam bisawab. Dan Khaybar sejak saat itu ya bersih dari orang-orang Yahudi. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita tutup ya, dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma